Berlatar belakang di mana nenek moyang mereka dari klan dia yaitu Goldie Roger meninggalkan harta karun terbesar One Piece di pulau yang sangat jauh. Kisah berawal ketika salah satu bajak laut sedang berburu One Piece, yaitu Monkey D. Luffy dengan sebutan bajak laut topi jerami. Saat dalam perjalanan, mereka telah menemukan sebuah peta di toko Mang Udin, yang mana di dalam peta itu menguak cerita jika pulau tersebut ada harta karun yang tersimpan. Sebut saja pulau itu adalah Pulau Mahkota. Bajak laut topi jerami memutuskan untuk berlabuh dan mencari harta itu di sana. Namun salah satu kru mereka yang sedikit penakut yaitu Tony Chopper tidak menginginkannya karena mungkin saja ada bajak laut lain yang mengincar harta tersebut. Kemudian Usopp mengingatkan jika dirinya harus menunjukkan kekuatan hebatnya seperti ngangkat jemuran, nyuci piring, dan ngulek sambal agar bajak laut lain yang melihat itu menangis. Tak lama kemudian sebuah getaran terjadi menggetarkan kapal mereka. Namun getaran itu bukan getaran biduan koplo yang sedang manggung. Setelah diteliti ternyata getaran tersebut adalah pagar pulau membentuk mahkota yang keluar mengelilingi pulau, sehingga membuat kapal topi jerami terbang ke udara akibat ledakan itu. Dan inilah petualangan. Beralih ketika kapal Going Merry Go terbang ke udara dan seluruh kru sedang kagum melihat keindahan pulau mahkota. Namun tiba-tiba sebuah insiden terjadi yang mana Chopper tidak berpegangan dengan kuat sehingga dirinya harus terlempar ke udara dan keluar dari kapal. Walaupun dirinya sudah berusaha mencari pegangan atau mencari alasan, kaptennya pun sudah berusaha meraihnya, namun tetap saja Chopper terbang dari kapal sehingga Chopper terpisah dari kawanannya. Saat kapal topi jerami mendarat di pantai, mereka dikejutkan dengan burung beo botak berbicara, yaitu ketua para hewan yang ditemani wedus dan kudanil. Luffy pun sangat kagum melihat hewan di sana bisa berbicara dan mengerti bahasa manusia. Burung itu mengungkapkan jika di pulau tersebut juga banyak hewan-hewan aneh lainnya. Mereka juga sama bisa berbicara layaknya manusia. Rupanya burung beo itu tidak senang dengan kehadiran bajak laut topi jerami yang berlabuh di sana. Kemudian Luffy bertanya kepada mereka tentang Chopper yang menghilang, namun mereka tidak mengenal siapa Chopper dan tidak mengetahui keberadaannya. Di sisi lain terlihat seorang anak kecil berambut merah, namun dia bukan pesulap merah yang sedang ramai diperbincangkan di media, tapi anak ini bernama Mobambi. Di sana Mobambi bersama hewan lainnya sedang melakukan ritual untuk memanggil raja baru yang ada di langit agar turun ke bumi untuk memimpin dan melindungi para hewan-hewan yang ada di sana. Karena raja terdahulu yaitu singa bertanduk emas atau pemimpin mereka telah meninggal. Mereka mempercayai jika pemimpin terdahulu telah meninggal dan pulau berbentuk mahkota, maka akan ada raja baru yang turun dari langit dan dapat melindungi semua hewan-hewan yang ada di hutan. Tak lama berselang, Chopper yang terpisah dari teman-temannya, ia mendarat tepat di tengah acara ritual tersebut. Mobambi dan para hewan yang ada di sana sangat senang karena mengira Chopper adalah raja baru bagi mereka titisan Dewi Kuan Yin. Chopper yang bingung, ia pun terkejut mendengar jika raja baru di pulau itu adalah dirinya. Namun di sana Chopper tidak peduli tentang hal itu. Ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah dokter kapal bajak laut yang terdampar. Chopper juga berharap dengan asap yang ia bakar teman-temannya bisa menemukan dirinya. Mendengar hal itu, Mobambi sangat kesal. Ia pun memadamkan api itu dan memaksa Chopper untuk tinggal dengannya dan menyuruh untuk meninggalkan teman bajak lautnya karena Mobambi benci dengan bajak laut. Chopper bertanya-tanya mengapa dirinya membenci bajak laut. Kemudian Mobambi menceritakan kisah masa lalunya. Ayahnya adalah ahli zoologi yaitu peneliti kehidupan hewan dan cara berevolusi. Saat Mobambi dan ayahnya akan meneliti kehidupan hewan di Pulau Mahkota, tiba-tiba bajak laut membunuh ayahnya. Sedangkan Mobambi terdampar di pulau itu dan dibesarkan oleh Kirin Lion yaitu raja hewan bertanduk emas. Oleh sebab itulah dirinya sangat benci dengan bajak laut. Di sisi lain Luffy dan kawan-kawan yang sedang mencari Chopper, dia berhenti di tengah padang rumput yang luas ditemani burung kakatua botak yang tengah memantau mereka. Tiba-tiba salah satu babi trompet mendatangi tetua mereka dan mengatakan jika raja baru telah turun dari langit untuk memimpin mereka semua. Mendengar hal itu, tetua dan para hewan lainnya bergegas mendatangi tempat ritual tersebut untuk menyambut raja baru mereka. Namun di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan kawanan terenggiling bergerombol yang datang menyerang. Tetua menjelaskan jika terenggiling itu adalah hewan pelahap tanduk. Oleh sebab itulah tetua terdahulu di Pulau Mahkota banyak yang mati karenanya.
Para hewan pun bergonjang-ganjing menjauhi terenggiling itu dan berpisah dengan topi jerami. Di tempat lain, ada 3 orang pemuda yang mulai tua, yaitu Balter, Hotdog, dan Pangeran Ular. Ini dia pasukan Cockroach-nya. Ternyata yang mengendalikan terenggiling itu adalah Balter dengan menggunakan musik yang dihasilkan dari biola milik Dodik Mulyanto, agar para terenggiling terhipnotis dan menggiring hewan bertanduk lari ke arah mereka. Kemudian Hotdog dan Pangeran Ular memotong tanduk para hewan dan Balter memakan tanduk itu. Mereka mempercayai jika memakan tanduk akan menambah kekuatan dan stamina layaknya buah iblis. Kemudian dengan kejamnya mereka membuang para hewan yang sudah tak berdaya dari atas air terjun. Sementara kru topi jerami yang mendengar suara biola itu, ia pun menghampirinya. Di sana Luffy bertanya dengan Balter tentang keberadaan Chopper, namun tiba-tiba Balter mengeluarkan jurus jaran goyangnya. Balter yang kesal dan merasa malu sampai ke ubun-ubun, ia pun memainkan biolanya lagi agar para terenggiling terhipnotis dan menumbuk kru topi jerami. Namun tiba-tiba, ya, Luffy juga ikut terhipnotis dan membuat para kru terjun ke jurang yang dipenuhi buaya darat. Untung saja mereka selamat berkat Luffy merubah perutnya menjadi balon. Di sana, kru topi jerami terkejut melihat para hewan yang terluka akibat tanduknya diambil. Nami juga mulai khawatir tentang Chopper. Ia takut jika nasib Chopper sama seperti hewan yang mereka lihat saat ini. Lalu Luffy menegaskan bahwa semua akan baik-baik saja karena dirinya percaya jika Chopper bisa menjaga diri dengan baik. Kemudian kru topi jerami memutuskan untuk menemui Raja Hewan dan akan bertanya tentang keberadaan Chopper. Tak disangka Balter menguping pembicaraan mereka layaknya tetangga yang dengki, kemudian menyusulnya. Saat kru topi jerami sampai ke tempat raja itu berada, ia pun terkejut jika yang menjadi Raja Hewan adalah rekan bajak lautnya sendiri, yaitu Chopper. Kemudian Chopper menjamu mereka. Tak lama berselang, suara ledakan muncul dari tempat peninggalan ayahnya Mobambi. Ternyata ledakan itu adalah ulah tetangga yang dengki ketika melihat tetangganya bahagia, yaitu Balter. Di sana Balter mencari kunci harta karun, yaitu buku catatan peninggalan ayahnya Mobambi. Di buku itu tertulis, sebuah harta karun terdiam di dalam tanduk yang berlapis emas di atas kepala Raja Hewan. Tanduk itu memiliki kekuatan misterius yang dapat mengeluarkan kekuatan hewan terkuat. Setelah masa hidup Raja Hewan telah berakhir, seorang Raja Hewan yang baru akan menguasai kekuasaannya dan akan melindungi pulau ini. Tampaknya itu adalah cara pulau terus berkembang. Namun saat Balter melihat kru topi jerami menguping pembicaraannya, Balter pun ngata-ngatainya, "Tetangga dengki, tetangga dengki." Padahal dirinya lah yang dengki. Lalu Balter memanggil hewan terenggiling untuk mencari Raja Hewan pemilik tanduk berlapis emas. Melihat para hewan dalam bahaya, Chopper pun turun untuk menantang Balter dan mengatakan kalau dirinya adalah Raja Hewan yang baru di Pulau Mahkota. Sementara Luffy tidak bisa keluar, terjebak di pintu goa karena kekenyangan sering makan hati. Di tengah buasnya hewan dalam kendali Balter, Usopp dengan cepat melempar bumerang untuk menyerang Balter. Namun yang terjadi, kemudian Chopper menghadapi para terenggiling dan memancingnya menghindari ke tempat yang jauh agar para hewan tidak terluka. Namun Mobambi dan para hewan mengira kalau Chopper lari ketakutan. Mereka juga berkata kalau Chopper adalah Raja Hewan palsu. Sementara kru topi jerami mengejar Chopper untuk membantunya. Luffy yang sudah terbebas, ia pun bertanya kepada Mobambi apakah dirinya mau ikut membantunya untuk menyelamatkan Chopper. Namun Mobambi masih bimbang dan trauma atas kejadian masa lalunya. Kemudian Luffy mengejar Chopper, sementara Mobambi yang masih bimbang, ia pergi ke tempat singa bertanduk emas untuk mengambil tanduknya. Ia juga sudah pasrah jika harus diusir dari pulau tersebut. Sementara di tempat Chopper, Chopper berhasil ditangkap oleh ular dan akan membunuhnya. Untung saja para rekan-rekannya datang menyelamatkannya. Di sana Sanji menghadapi ular, yaitu pangeran tertampan di dunia Wakanda. Dan Zoro menghadapi Hotdog, yaitu manusia terkuat di dunia alam gaib. Sementara Luffy menyundul Balter hingga nyungsep.
Saat Balter terpojok, Balter pun memanggil kembali hewan terenggilingnya dengan biolanya. Tapi tiba-tiba, ya, Luffy ikut terhipnotis dan terbang ke udara. Sementara Nami, Chopper, dan Usopp yang menangani terenggiling itu. Usopp yang melihat Chopper mulai kelelahan, ia pun menendang Chopper dan memancing terenggiling itu agar mengejar dirinya. Sementara Nami menghitung jarak untuk menjebak para terenggiling. Kemudian atas perintah Nami, Usopp menembak pohon kecil di atap batu agar batu itu longsor. Terenggiling pun terjebak pada tumpukan batu dan tidak bisa keluar. Sementara Chopper yang terpisah, ia pun dihadang oleh Balter dan akan memotong tanduknya. Untung saja Mobambi datang sambil membawa tanduk Lion Kirin dan menyelamatkan Chopper. Kemudian Mobambi memancing Balter ke arah jurang lava agar rencana menjatuhkan Balter tercapai. Namun yang terjadi, Balter berhasil menyelamatkan diri dengan mengikat benang layangan ke kaki Karasuke yang sedang dinaiki Mobambi. Untungnya Luffy datang dan menarik mereka. Alhasil Balter ikut selamat dan tanduk emas Lion Kirin berhasil didapatkan. Dengan cepat Balter pun melahapnya dan seketika tubuh Balter berubah menjadi monster bertanduk emas. Di sisi lain, Sanji berhadapan dengan ular. Nampaknya ia sangat kesulitan karena si ular menggunakan pedang. Walaupun Sanji sudah terluka, namun Sanji menolak untuk menyerah. Kemudian Sanji mengerahkan teknik tendangannya. Pangeran ular pun sangat terkejut padahal pedangnya berhasil melukainya. Di sana Sanji mengungkapkan, beralih ke Zoro di mana pertarungan tendangan terkuat melawan pendekar pedang. Awalnya Zoro terpojok karena terikat rantai sampai ia tenggelam di lumpur hidup. Namun tiba-tiba, ya, Zoro berhasil selamat dari lumpur itu dan melepaskan rantainya. Zoro berkata, jika tendangan hotdog belum bisa menghancurkan baja. Hotdog yang kesal kemudian dia mengeluarkan teknik tendangan layangan muter yang sangat menakutkan. Namun Zoro tidak mau kalah. Zoro pun menggunakan teknik Tatsumakinya dan hotdog pun dikalahkan. Walaupun Zoro dan Sanji sering bertengkar konyol, namun Zoro mengatakan, beralih ke pertarungan Luffy, kekuatan Balter berwujud monster membuat Luffy tak bisa mengimbanginya. Luffy pun harus tertusuk tanduk panas dan dirinya jatuh ke bawah tebing. Namun Luffy tidak menyerah. Dirinya akan terus melindungi Chopper karena Chopper adalah salah satu teman yang paling berharga. Mendengar hal itu, Chopper pun sangat marah kepada Balter. Kemudian ia menggunakan Rumble Ball-nya. Dengan kekuatan Rumble Ball, Chopper berhasil melukai Balter dengan cara menjitak kepalanya hingga berdarah. Namun Chopper harus dibanting. Kemudian Mobambi datang menaiki Karasuke dan langsung menjitak-jitak kembali kepala Balter. Saat foto milik ayahnya Mobambi terjatuh, Balter mulai menyadari jika Mobambi adalah anak yang dulu dilukainya. Balter mengungkapkan jika ayahnya Mobambi adalah rekannya dahulu. Ayahnya Mobambi membuat keputusan yang bijaksana untuk melindungi hewan-hewan yang ada di Pulau Mahkota. Dia merahasiakan harta karun dari Balter agar kekuatannya tidak dimanfaatkan seperti sekarang. Oleh sebab itulah ayahnya dibunuh. Mendengar hal itu, Mobambi sangat terkejut. Ternyata yang membunuh ayahnya bukanlah bajak laut, melainkan rekan seperjuangan ayahnya. Lalu dengan tekad yang kuat, Mobambi akan melindungi Chopper. Ia tidak ingin kehilangan orang yang ia cintai lagi. Namun karena Mobambi anak yang lemah, ia pun diremas oleh Balter hingga suara teriakannya membangkitkan semangat hewan-hewan yang ada di seluruh pulau. Seluruh hewan pun berbondong-bondong datang untuk menyelamatkan Mobambi. Namun seluruh hewan yang menyerang Balter seketika dikalahkan. Luffy yang bangkit, ia pun sangat marah. Kemudian Luffy mengerahkan seluruh kekuatannya dalam menghadapi Balter. Dengan pengalaman serta tekad yang kuat,
tanduk emas panas milik Balter berhasil Luffy hancurkan. Seketika tubuh Balter menyusut seperti ban gundul yang belum diganti. Dilanjutkan dengan Gomu Gomu no Basoka. Ya, Balter pun terbang ke langit yang tinggi menuju angkasa, meraih bintang mencapai semesta. Buatlah cita-cita menjadi nyata, raih segalanya, raihlah semua, taklukkan dunia, jadilah bintang. Dan pada akhirnya penghuni seluruh pulau menyambut kemenangan mereka. Kemudian Mobambi meminta maaf kepada seluruh hewan yang ada di sana. Dan ia memutuskan untuk meninggalkan pulau karena telah menghilangkan harta karun pulau yang sangat berharga. Para hewan pun memaafkannya dan para hewan tidak akan mengusirnya karena mereka semua telah menyaksikan keberanian Mobambi untuk melindungi teman-temannya. Lalu Mobambi dinobatkan sebagai raja yang baru di Pulau Mahkota dengan diiringi ledakan pagar pulau membentuk mahkota dan suara lonceng yang menggema. Seakan langit menurunkan raja baru di Pulau Mahkota untuk memimpin dan melindungi seluruh hewan yang ada di sana. Dan pada akhirnya bajak laut topi jerami gagal mendapatkan harta karun di Pulau Mahkota. Namun mereka mengungkapkan jika bajak laut topi jerami telah mengambil kembali harta karun yang paling berharga di antara harta karun lainnya, yaitu Chopper. Chopper yang mendengar hal itu, ia pun bertekad untuk terus berjuang menghadapi rintangan dan mengalahkan semua musuh-musuhnya agar ambisi sang kapten menjadi raja bajak laut bisa tercapai.